Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Agus Ferdiansyah, NPM 719212790. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengukuran kinerja dan pengawasan koperasi. Nah, perlu kita ketahui pada dasarnya apa itu kinerja terlebih dahulu. Kinerja adalah sebuah kata dalam bahasa Indonesia dari kata dasar, yaitu kerja, yang menerjemahkan kata dari bahasa asing prestasi. Bisa pula berarti hasil kerja. Nah, kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Nah, para atasan atau manajer sering tidak memperhatikan kecuali sudah sangat buruk atau sesuatu jadi serba salah. Oke, kita lanjut di sini. Di sini kita bahas tentang pengukuran kinerja. Nah, pengukuran kinerja itu sendiri adalah merupakan suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Nah, proses pengukuran kinerja seringkali membutuhkan penggunaan bukti statistik untuk menentukan tingkat kemajuan suatu organisasi dalam meraih tujuannya. Nah, tujuan mendasar dibalik dilakukannya pengukuran adalah untuk meningkatkan kinerja secara umum. Baik, kita lanjut di sini. Ada prinsip-prinsip dalam pengukuran kinerja, yaitu di sini ada 9. Oke, kita bahas. Yang pertama itu ada seluruh aktivitas kerja yang signifikan harus diukur. Nah, yang kedua, pekerjaan yang tidak diukur atau dinilai tidak dapat dikelola karena darinya tidak ada informasi yang bersifat objektif untuk menentukan nilainya. Dan yang ketiga ini ada kerja yang tak diukur, sebaiknya diminimalisir atau bahkan ditiadakan. Dan yang keempat, keluaran kinerja yang diharapkan harus ditetapkan untuk seluruh kerja yang diukur. Nah, yang kelima, hasil keluaran menyediakan dasar untuk menetapkan akuntabilitas hasil alih sekedar mengetahui tingkat usaha. Nah, selanjutnya yang keenam itu ada mendefinisikan kinerja dalam artian hasil kerja semacam apa yang diinginkan adalah cara manajer dan pengawas untuk membuat penugasan kerja operasional. Nah, selanjutnya yang ketujuh ini adalah pelaporan kinerja dan analisis variansi harus dilakukan secara periodik. Dan yang kedelapan, pelaporan yang kerap memungkinkan adalah adanya tindakan korektif yang segera dan tepat waktu. Nah, yang terakhir ini yang 9 ini tindakan korektif yang tepat waktu begitu dibutuhkan untuk manajemen kendali. Oke, kita lanjut. Baik, selanjutnya ini ada kelembagaan, keanggotaan, permodalan, volume usaha, aset, dan SHU, sisa hasil usaha. Nah, oke, kita bahas di sini secara garis besarnya, lembaga koperasi merupakan sebuah lembaga keuangan yang berasaskan kekeluargaan dan bergotong royong, dan tujuannya tak lain untuk meningkatkan taraf ekonomi anggotanya dan masyarakat sekitar. Di sini selanjutnya ada kelembagaan. Nah, organisasi koperasi adalah alat untuk mencapai tujuan, sedangkan struktur organisasi adalah susunan dan hubungan antara komponen dan antar posisi dalam sebuah perusahaan. Nah, struktur organisasi mencerminkan hierarki organisasi dan struktur wewenang serta garis koordinasi dan tanggung jawab. Oke, di sini kita lanjut. Selanjutnya itu ada 3 hal penting tujuan sebuah lembaga didirikan. Nah, hal penting ini yang pertama itu memaksimumkan keuntungan. Sebuah lembaga harus mampu memaksimalkan keuntungan yang didapat untuk meningkatkan kualitasnya, anggota maupun sekitarnya. Nah, selanjutnya yang B, memaksimumkan nilai perusahaan. Setelah sebuah lembaga mendapatkan keuntungan maksimal, lembaga itu pun harus melaksanakan nilai-nilai yang diemban sejak didirikan. Nah, yang C ini meminimumkan biaya untuk melaksanakan kedua poin tersebut. Nah, sebuah lembaga harus mampu memanfaatkan
resource yang ada ataupun yang terbatas untuk mengefisiensikan pelaksanaannya. Oke, di sini kita lanjut. Lanjutannya ini ada keanggotaan. Anggota koperasi merupakan pemilik dan juga pengguna jasa koperasi. Nah, dalam koperasi ada pula anggota luar biasa. Dikatakan luar biasa bila persyaratan untuk menjadi anggota tidak sepenuhnya dapat terpenuhi dan tidak dapat dipenuhi. Nah, seperti yang ditentukan dalam anggaran besar. Oke, di sini kita lanjut. Selanjutnya ini ada syarat keanggotaan koperasi. Nah, apa saja syaratnya untuk menjadi anggota koperasi? Nah, oke, yang pertama itu setiap warga negara Indonesia WNI. Jadi setiap warga negara Indonesia ya WNI yang mampu melakukan tindakan hukum atau badan hukum koperasi yang memenuhi persyaratan. Nah, yang kedua ini yang B, menerima landasan dan asas koperasi. Dan yang ketiga C, bersedia melakukan kewajiban-kewajiban dan hak-haknya sebagai anggota. Baik, kita lanjut. Selanjutnya ini ada volume usaha. Nah, volume usaha itu sendiri adalah total nilai penjualan atau penerimaan dari barang dan jasa pada suatu periode atau tahun buku yang bersangkutan. Nah, dengan demikian volume usaha koperasi adalah akumulasi nilai penerimaan barang dan jasa sejak awal tahun buku sampai akhir tahun buku. Aktivitas ekonomi koperasi pada hakikatnya dapat dilihat dari besarnya volume usaha koperasi tersebut. Nah, kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh koperasi tersebut bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, terutama bagi anggota koperasi dan masyarakat pada umumnya. Oke, di sini kita lanjut. Selanjutnya itu ada permodalan. Nah, permodalan di sini ada modal jangka panjang, ada modal jangka pendek. Nah, kalau modal jangka panjang itu diperlukan untuk menyediakan fasilitas fisik bagi koperasi. Nah, seperti untuk pembelian tanah, gedung, mesin-mesin, dan kendaraan-kendaraan yang diperlukan oleh koperasi. Nah, sedangkan kalau modal jangka pendek ini diperlukan oleh koperasi untuk membiayai kegiatan operasional koperasi seperti halnya gaji, pembelian bahan baku, pembayaran pajak, dan asuransi biaya penelitian, dan sebagainya. Nah, sumber permodalan berasal dari modal pribadi dan modal pinjaman yang telah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya ya. Oke, kita lanjut di sini. Selanjutnya ini ada aset. Nah, aset sebagai penggerak ekonomi rakyat dan sebagaimana soko guru perekonomian nasional. Nah, koperasi sering mendapatkan hubungan dari berbagai pihak, dalam bentuk atau tujuan dalam bentuk bantuan atau sumbangan barang modal untuk menjalankan usahanya. Nah, barang modal tersebut dapat diakui sebagai aset tetap milik koperasi walaupun aset tetap tersebut tidak dapat dijual untuk menutup risiko kerugian. Nah, dalam aset tetap tersebut tidak dapat menutup risiko kerugian sebagaimana dipersyaratkan oleh penyumbangnya atau ditetapkan dalam perjanjian dalam kurung akta penerimaan. Nah, sumbangan maka aset tetap tersebut dikelompokkan dalam aset lain-lain. Nah, sifat pembatasan aset tetap disajikan dalam catatan laporan keuangan. Nah, di sini aset-aset yang dikelola koperasi tetapi bukan milik koperasi tidak diakui sebagai aset dan harus dijelaskan dalam catatan asas laporan keuangan. Rapat anggota koperasi dapat menetapkan pengumpulan dana tertentu dari anggota yang digunakan untuk tujuan khusus sesuai kepentingan anggotanya. Nah, dana tersebut merupakan milik anggota yang pengelolaannya dikuasai pada koperasi. Misalnya dana pemeliharaan jalan dan peremajaan kebun pada koperasi perkebunan kelapa sawit. Nah, dana tersebut tidak diakui sebagai aset koperasi. Namun sebagai pengelola koperasi harus membuat pertanggungjawaban tersendiri dan keberadaan dana tersebut harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan. Oke, selanjutnya di sini ada sisa hasil usaha atau biasa yang disebut SHU. Nah, istilah sisa hasil usaha atau SHU ini
dalam organisasi badan usaha koperasi dapat dipandang dari dua sisi. Nah, dari sisi pertama itu SHU ditentukan dari cara menghitungnya, yaitu seperti yang disebutkan di dalam pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Perekonomian. Nah, sehingga SHU ini adalah merupakan laba atau keuntungan yang diperoleh dari menjalankan usaha sebagaimana layaknya sebuah perusahaan bukan koperasi. Nah, dari sisi kedua, sebagai badan usaha yang mempunyai karakteristik dan nilai-nilai tersendiri, maka sebutan sisa hasil usaha merupakan makna yang berbeda dengan keuntungan atau laba dari badan usaha bukan koperasi. Oke, kita lanjut di sini. Ada bentuk kontribusi anggota terhadap kebutuhan pembiayaan koperasi, terdiri dari yang pertama, yang A ini ada partisipasi bruto, yaitu partisipasi anggota terhadap seluruh biaya yang dikeluarkan oleh koperasi dalam rangka memberikan pelayanan-pelayanan. Partisipasi bruto dihitung dari harga pelayanan yang diterima atau dibayar oleh anggota. Selanjutnya ada yang kedua, ini yang B, partisipasi neto, yaitu partisipasi anggota terhadap biaya-biaya di tingkat organisasi koperasi. Nah, dalam rangka menjalankan fungsi-fungsi sebagai pemegang mandat anggota. Oke, kita lanjut. Selanjutnya itu ada metode pengawasan koperasi. Nah, metode pengawasan koperasi ini secara garis besar pengawasan dapat dibagi menjadi dua, yaitu ada metode pengawasan kualitatif dan metode pengawasan kuantitatif. Nah, pengawasan kualitatif dilakukan oleh manajer untuk menjaga performance organisasi. Nah, secara keseluruhan sikap serta performance karyawan. Metode pengawasan kuantitatif dilakukan dengan menggunakan kata. Nah, biasanya digunakan untuk mengawasi kuantitas maupun kualitas produk. Ada beberapa cara yang bisa digunakan untuk mengadakan pengawasan kualitatif. Nah, diantaranya ada dengan menggunakan anggaran, mengadakan auditing, analisis break even, analisis risiko dan sebagainya. Oke, lanjut di sini. Oh, ini sudah share. Nah, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini, di video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.